Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, kopista, coffee lover, dan sahabat petani, kali ini kita mereview kebun Bapak Endang yang berada di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Kebun ini didominasi oleh klon Tugusari dan sebagian ada klon Cipto dan klon Arsat. Beberapa tahun yang lalu, kebun ini 100% adalah Tugusari. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi kegagalan pembuahan, di mana klon Tugusari merupakan klon kopi Robusta yang tidak tahan terhadap cuaca ekstrim. Dengan adanya cuaca ekstrim atau cuaca yang terlalu banyak hujannya, bunga-bunga pada klon Tugusari ini rentan terserang jamur. Jamur ini akan menyerang bunga-bunga kopi yang sedang mekar sehingga terjadi pembusukan dan mengakibatkan gagal menjadi buah. Bunganya juga sangat sempurna kalau untuk dicipto. Mantap. Berbeda dengan klon-klon lokal seperti Cipto dan Arsat, di mana bunga kedua klon ini cenderung lebih tahan terhadap serangan jamur di musim hujan. Sehingga tampak bunga pada kedua klon ini lebih baik dan lebih semarak. Pembungaan perdana. Bunga pada klon Cipto terlihat lebih serempak dan lebih banyak dibandingkan pada bunga pada klon Tugusari. Klon-klon lokal ternyata memang lebih tahan terhadap serangan jamur yang menyebabkan kegagalan pembuahan pada musim hujan. Oleh karena itu, klon-klon lokal semestinya lebih banyak dikembangkan di kebun-kebun petani, sehingga tidak seperti yang selama ini terjadi apabila musim hujan yang ekstrim terjadi kegagalan pembuahan, sehingga hasil panen bisa turun hingga 80%. Dengan pengembangan klon-klon lokal yang tahan terhadap serangan jamur pada musim hujan, penurunan tidak sedrastis yang terjadi seperti pada klon Tugusari. Penurunan hasil panen berkisar maksimal 50%. Pada musim panen 2023 ini, banyak petani yang hanya memperoleh 10% dari hasil panen tahun yang lalu. Artinya, apabila tahun yang lalu mendapatkan 1,5 ton per hektar, saat ini banyak yang hanya memanen 1,5 kuintal saja. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pendapatan dari petani. Pada tahun 2022 yang lalu, memang cuaca pada saat itu terjadi hujan sepanjang tahun. Hal inilah yang menjadi penyebab penurunan hasil panen kopi pada petani-petani, di mana musim hujan ini menyebabkan kelembaban udara yang tinggi. Dan kelembaban udara yang tinggi akan menyebabkan perkembangan jamur yang menyerang bunga-bunga tanaman kopi meningkat secara pesat dan menyebabkan rontoknya atau membusuknya bunga-bunga pada tanaman kopi petani, sehingga penyerbukan dan pembentukan buah gagal total.
pada tahun 2023 ini terjadi kemarau yang cukup lumayan panjang. Dan pada awal Juli ini memang turun hujan selama 2 minggu ini, namun tidak seberapa berpengaruh terhadap perkembangan bunga-bunga tanaman kopi. Memang terjadi pertumbuhan bunga kopi yang kurang serempak dibandingkan apabila terjadi kemarau yang panjang. Seperti pada video ini merupakan bunga yang ketiga kalinya. Adanya kemarau yang cukup membuat perkembangan bunga menjadi lebih semarak dan terlihat lebih berisi dibandingkan pada tahun yang lalu. Yang lebih penting lagi adalah mekarnya bunga ini akan diikuti dengan penyerbukan yang akan membentuk bunga-bunga ini menjadi bakal-bakal buah tanpa adanya serangan jamur yang dapat menghancurkan hasil panen petani. Musim hujan yang berkepanjangan akan memicu perkembangan jamur yang menyerang bunga kopi. Itulah sebabnya apabila musim hujan terjadi sangat ekstrim, maka klon-klon seperti Tugu Sari tidak dapat berbuah secara maksimal. Hal ini karena bunga-bunga kopi pada klon seperti Tugu Sari ini rentan terhadap serangan jamur yang mengakibatkan gagalnya penyerbukan pada bunga-bunga tanaman kopi klon Tugu Sari. Sedangkan pada klon-klon lokal lebih tahan terhadap serangan jamur. Untuk mengantisipasi serangan jamur pada bunga-bunga tanaman kopi, maka perlu diadakan pembersihan naungan yang dapat menyebabkan kelembapan udara di sekitar kebun kopi. Selain itu, juga perlu dilakukan penyemprotan berkala dengan fungisida dan juga pupuk yang mengandung kalsium. Penyemprotan dilakukan sejak bakal-bakal bunga mulai terbentuk, saat bunga mekar, dan setelah bunga mekar. Sehingga dalam 1 tahun dapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida sebanyak 3 kali. Bahkan dapat dilakukan setiap bulan 1 kali, dan itu akan lebih meyakinkan untuk pencegahan serangan jamur pada bunga kopi. Fungisida yang dipakai sebaiknya yang sistemik. Dengan pencegahan, penyemprotan fungisida dan pupuk yang mengandung kalsium secara berkala diharapkan dapat menjadikan tanaman kopi lebih tahan terhadap serangan jamur. Pembuangan naungan juga akan mengurangi kelembaban kebun. Pemangkasan tanaman kopi pun dapat mengurangi kelembaban kebun. Kelembapan yang rendah akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan jamur yang menyerang pada bunga-bunga kopi. Baik para pemirsa, sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.